Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di acara Bedah Buku pada malam hari ini. Sebelum kita memulai bedah buku pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama berdoa, kita memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan istimewa yang Tuhan beri pada malam hari ini, supaya kami bisa diperlengkapi dengan materi buku yang akan dibedah. Kiranya Tuhan menolong kegiatan bedah buku pada malam hari ini, menolong baik yang menjadi pembicara maupun setiap kami yang mendengarkan, yang mempelajari materi buku pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kami hikmat, menolong supaya kami bisa memahami dan melalui materi buku yang ada kami boleh diperlengkapi dalam hidup maupun dalam pelayanan kami. Semua peralatan jaringan internet listrik yang kami pakai, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat satu-satunya yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai bedah buku pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan apa itu Readers Club Indonesia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum mengetahui atau ini pengalaman pertama kali Bapak Ibu menonton bedah buku pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan lebih dahulu apakah itu Readers Club Indonesia. Readers Club Indonesia, saya akan sambil share screen ya Bapak Ibu ya, supaya penjelasannya lebih mudah dipahami. Readers Club Indonesia adalah wadah para guru agama Kristen, dosen, dan gembala jemaat untuk membedah buku-buku yang beredar di masyarakat. Melalui acara bedah buku yang disiarkan secara live di YouTube, diharapkan orang-orang Kristen dapat diperlengkapi dengan materi buku yang dibahas, serta tinjauan kritis terhadap materi buku tersebut. Kegiatan bedah buku Bapak Ibu ditujukan untuk kalangan sendiri, yaitu orang Kristen, dan dilakukan secara rutin 1 kali sebulan. Kalau saya boleh sedikit berbagi tentang Readers Club Indonesia, Readers Club Indonesia ini sudah berdiri sekitar hampir 2 tahun, di mana latar belakang keberadaan Readers Club Indonesia berawal dari kerinduan saya secara pribadi dan rekan-rekan, supaya hamba-hamba Tuhan bisa diperlengkapi, terus diperlengkapi dengan materi-materi buku yang ada. Kenapa? Karena banyak di antara hamba Tuhan, saya tidak mengatakan semua ya, banyak di antara hamba Tuhan yang sesudah lulus dari STT, sesudah diwisuda, mereka tidak lagi meningkatkan kemampuan diri dengan membaca dengan beragam alasan. Biasanya alasan yang paling banyak dikemukakan, kalau hamba Tuhan sudah lulus dari STT, sudah diwisuda, alasannya adalah mereka menggunakan alasan sibuk pelayanan, sehingga tidak ada waktu membaca buku. Readers Club Indonesia didirikan untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan dan semua orang Kristen tentunya, supaya hamba-hamba Tuhan dan semua orang Kristen dapat upgrade dan update ya, dapat upgrade, meningkatkan pengetahuan dan update tentang pengetahuan apa yang terbaru melalui materi-materi buku yang akan dibahas. Hari ini, pada malam hari ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Kerja Sebuah Perspektif Kerajaan Allah. Kerja Sebuah Perspektif Kerajaan Allah. Ini bukunya ya Bapak Ibu ya. Buku ini buku yang baru beberapa bulan di launching, diterbitkan oleh Literatur Perkatas Jakarta. Saya pernah ikut acara launching bukunya, langsung dihadiri oleh penulis buku Profesor Ben Witherington ketiga PhD. Buku ini adalah buku yang menarik ya, baru beberapa bulan di launching, diterbitkan, dan harapan saya melalui bedah buku pada malam hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua ya. Kita akan memulai bedah buku pada malam hari ini. Saya akan membagikan materi yang sudah saya persiapkan untuk bedah buku pada malam hari ini. Oke, saya tayangkan kembali flyer atau poster kita, bedah buku Kerja Sebuah Perspektif Kerajaan Allah. Identitas buku, saya memulai bedah buku dengan memperkenalkan identitas buku dari buku yang akan kita bedah pada malam hari ini. Identitas buku, judul bukunya adalah Kerja Sebuah Perspektif Kerajaan Allah. Penulisnya adalah Profesor Ben Witherington ketiga PhD. Penerbitnya Literatur Perkantas Jakarta, tahun terbitan 2021, jumlah halaman 260 halaman,
dan harga saat dibeli 60.000. Ini harga waktu launching buku, jadi ada diskon, saya mendapatkan diskon. Harga waktu saya membeli buku ini adalah Rp60.000 ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mengajak kita memulai dengan diskusi awal sih. Mari kita bersama-sama merenung Bapak Ibu dan kita sama-sama menggumulkan dua pertanyaan ini. Saya ingin kita menggumulkan pertama, menurut Bapak Ibu apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan? Apa definisi pekerjaan yang ada di dalam benak Bapak Ibu begitu mendengarkan kata pekerjaan? Apa sih pekerjaan itu? Mari kita menggumulkan pertama, pekerjaan itu apa sih yang dimaksud? Kemudian kedua, kita menggumulkan kapan sih pekerjaan itu pertama kali muncul di Alkitab? Kapankah pekerjaan itu pertama kali muncul di Alkitab? Silakan kita menggumulkan apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan dan kapankah pekerjaan pertama kali muncul di Alkitab? Mungkin pasti kita punya banyak jawaban ya Bapak Ibu ya tentang definisi pekerjaan dan kapankah pekerjaan itu pertama kali muncul di Alkitab. Bagi beberapa orang, mereka menganggap bahwa pekerjaan itu adalah hal yang dilakukan di kantor, hal yang dilakukan untuk mendapatkan pendapatan atau untuk menafkahi keluarga supaya keluarganya bisa makan. Ada yang beranggapan pekerjaan itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, apapun itu. Banyak definisi pekerjaan yang bisa kita uraikan di sini. Kemudian kapankah pekerjaan pertama kali muncul di Alkitab? Bagi beberapa orang, ada yang beranggapan pekerjaan itu muncul sesudah Tuhan menghukum Adam dan Hawa dalam dosa. Dengan berpeluh kamu akan menghasilkan makananmu, hukuman Tuhan kepada Adam. Ada yang beranggapan pekerjaan muncul sesudah Tuhan menghukum Adam jatuh dalam dosa. Tapi ada juga yang mengatakan pekerjaan muncul waktu mandat budaya. Sesudah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, langsung Tuhan sesudah Tuhan menciptakan, langsung Tuhan memberi perintah untuk beranak cuculah, penuhilah bumi ya. Biasanya mereka mengambil referensi, saya bacakan ya, biasanya mereka mengambil referensi dari Kejadian pasal 1. Dari Kejadian pasal 1 ayat 26 itu Tuhan menciptanya. Kemudian ayat 28 itu berupa mandat budaya. Jadi banyak orang beranggapan pekerjaan itu dimulai sesudah Tuhan menciptakan manusia. Di ayat 26 itu perencanaannya, kemudian di ayat 27 itu tindakan penciptaannya, kemudian ayat 28 langsung ada mandat budaya atau penugasan dari Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Banyak orang beranggapan seperti itu. Tapi hal yang menarik, ada beberapa orang juga beranggapan pekerjaan itu pertama kali muncul di Alkitab justru waktu Allah menciptakan dunia ini. Waktu Allah menciptakan dunia ini itu adalah tindakan pekerjaan yang Allah lakukan. Nah, banyak pendapat terkait dengan dua pertanyaan yang kita gumulkan di awal ini. Nah, saya akan membahas di awal tentang profil penulis buku. Profesor Ben Witherington ini siapa sih? Sebelum kita mempelajari hasil pikiran beliau, kita akan mengenal lebih dahulu Profesor Ben Witherington ini siapa. Profesor Ben Witherington ketiga PhD adalah Amos Professor di New Testament dalam studi doktoral di Asbury Theological Seminary dan pengajar tingkat doktoral St. Andrews University, Skotlandia. Beliau lulus dari University of North Carolina, Chapel Hill, meraih MDiv dari Gordon Conwell Theological Seminary. Ini adalah kampus teologi yang sangat terkenal ya. Dan beliau juga mendapatkan PhD dari Durham University, Inggris. Beliau dianggap sebagai cendekiawan evangelical dunia dan anggota SNTS, Studiorum Novi Testamenti Societas, yaitu sebuah perhimpunan internasional para pakar biblika untuk studi perjanjian baru. Nah, buku ini dimulai dengan pengantar. Buku ini dimulai dengan bagian pengantar. Nah, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu bagian pengantar yang dijelaskan di buku ini. Bagian pengantar dari buku ini menjelaskan bahwa pertama Allah itu adalah Allah yang bekerja. Jadi kita sudah menjelaskan ada orang yang berpendapat bahwa pekerjaan itu memang di Alkitab dimulai waktu tindakan Allah bekerja menciptakan dunia ini. Dan memang benar. Profesor Ben Witherington mengatakan Allah itu adalah Allah yang bekerja. Misalnya di dalam Allah menciptakan dunia ini. Itu tindakan penciptaan Allah itu adalah wujud pekerjaan yang Allah lakukan.
Kemudian manusia juga diciptakan untuk bekerja. Jadi Allah adalah Allah yang bekerja dalam penciptaan, tapi manusia juga diciptakan untuk bekerja. Referensi ayatnya tadi Kejadian 1 ayat 26. Kemudian definisi kerja yang disampaikan oleh Profesor Ben Witherington. Profesor Ben Witherington mendefinisikan kerja sebagai setiap tugas penting dan bermakna yang Allah panggil dan karuniakan kepada seseorang untuk digarap dan dilakukan untuk kemuliaan Allah dengan membangun dan untuk membangun dan membantu manusia dengan diilhami Roh Kudus dan menggambarkan realitas-realitas penciptaan baru. Jadi yang bagian merah ini adalah kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Tugas penting dan bermakna. Jadi ada tugas yang penting dan bermakna yang Allah panggil dan dikaruniakan. Jadi sumbernya dari Allah. Allah panggil dan karuniakan. Untuk kemuliaan Allah, untuk membangun dan membantu manusia, diilhami Roh Kudus, menggambarkan penciptaan baru. Itu definisi kerja menurut Profesor Ben Witherington. Sekarang kita pergi ke bagian pertama, bab 1, yaitu judulnya yang berjudul sebuah opus yang magnum tentang kebaikan kerja. Ngomong-ngomong apa sih opus yang magnum itu atau magnum opus itu apa? Magnum opus adalah kata bahasa Latin yang berarti mahakarya. Mahakarya ya, magnum opus. Nah, pada bab 1, Profesor Ben itu menjelaskan bahwa pekerjaan ilahi pertama penduduk bumi adalah mengelola bumi dan mengolahnya. Jadi Profesor Ben itu mengingatkan kita, jadi pertama kali penduduk bumi itu punya pekerjaan ilahi adalah mengelola bumi dan mengolahnya. Atau kalau mau dibalik, maka mengelola bumi dan mengolahnya bukan hanya pekerjaan manusiawi, tapi mengelola bumi dan mengolahnya adalah pekerjaan ilahi pertama. Pekerjaan ilahi pertama penduduk bumi adalah mengelola bumi dan mengolahnya. Kemudian kedua, Profesor Ben menjelaskan bahwa pekerjaan mengelola bumi itu tidak mudah. Dari awalnya, mandat budaya itu kewajiban yang Allah berikan, penugasan yang Allah berikan kepada manusia, Adam dan Hawa untuk mengelola bumi, itu merupakan sebuah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Terlebih setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Kejatuhan manusia dalam dosa membuat pekerjaan menjadi semakin sulit dilakukan. Pada awalnya sudah sulit dilakukan, tapi akibat kejatuhan dalam dosa, pekerjaan itu menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Kemudian, Profesor Ben juga mengingatkan di bab 1 bahwa keberadaan kita di dunia ini singkat Bapak Ibu. Sehingga kita punya urgensi, ada kemendesakan untuk kita segera mengerjakan pekerjaan kita. Jadi keberadaan kita di dunia singkat, jadi kita diingatkan untuk kita segera mengerjakan pekerjaan kita. Itu materi yang ada di bab 1. Sekarang kita menuju ke bab 2 dari buku ini. Bab 2, teologi kerja sebagai vokasi. Vokasi yang benar Bapak Ibu bersumber dari panggilan yang berasal dari Tuhan. Vokasi yang benar harus bersumber dari panggilan yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi, sumbernya berasal dari Tuhan, bukan dari keinginan diri kita sendiri. Ciri panggilan hidup. Ciri panggilan hidup selalu terkait dengan dua hal ini, yaitu apakah pekerjaan tersebut merupakan ekspresi mengasihi Allah dan sesama atau tidak. Apakah pekerjaan tersebut merupakan ekspresi mengasihi Allah, pertama, dan mengasihi sesama atau tidak. Jadi apapun panggilan hidup kita, pekerjaan, bidang-bidang pekerjaan yang kita tidak sah tersebut membawa kita merupakan ekspresi kita mengasihi Allah dan sesama atau tidak. Panggilan itu terbagi dua, Bapak Ibu, yaitu yang pertama, panggilan pertama itu adalah memenuhi amanat agung. Profesor Ben mengingatkan kita. Jadi panggilan pertama manusia itu adalah memenuhi amanat agung Tuhan Yesus, yaitu melakukan penginjilan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Panggilan pertama semua orang Kristen adalah memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Kemudian ada panggilan sekunder, yaitu menjadi dokter, pengusaha, pendeta, orang tua, dan lain-lain. Jadi ada dua macam panggilan. Panggilan pertama memenuhi amanat agung, dan panggilan sekunder menjadi dokter, pengusaha, pendeta, orang tua, dan lain-lain. Itu materi di bab 2. Sekarang kita akan belajar di bab 3, apa yang bisa kita pelajari dari buku ini di bab 3. Wahai para pemalas dan kaum mager, bersatulah. Judulnya menarik ya Bapak Ibu ya, kekinian ya bahasanya ya. Wahai para pemalas dan kaum mager, bersatulah. Mager itu malas gerak ya. Malas gerak, bahasa gaulnya sekarang. Nah,
Profesor Ben itu mau membedakan, mau kita berpikir menggumulkan tentang perbedaan antara kemalasan dan istirahat. Kemalasan itu tidak sama dengan istirahat. Pemalas itu bukan orang yang tidak mampu melakukan sesuatu, tapi orang yang tidak mau. Pemalas bukanlah orang yang tidak mampu bekerja, tapi orang yang tidak mau bekerja. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Nah, pemalas itu biasanya menggunakan beragam alasan untuk bersantai dalam hidup. Salah satunya menggunakan alasan, aku tak beristirahat ya, saya mau beristirahat, saya perlu beristirahat. Tapi harus dibedakan antara kemalasan atau itu istirahat. Pemalas itu biasanya menggunakan beragam alasan untuk bersantai di dalam hidup. Kerja keras adalah cara untuk menafkahi keluarga dan menyediakan masa depan. Tidak berdosa sih, tidak salah kalau kita merencanakan masa depan. Salah satunya melalui upaya kerja keras kita. Tidak salah itu. Kerja keras adalah cara untuk menafkahi keluarga dan menyediakan masa depan. Alkitab juga ngomong ya, barang siapa tidak mau bekerja, jangan dia makan. Kemudian sebaliknya Bapak Ibu, kalau di awal Profesor Ben menjelaskan tentang kemalasan, tapi sebaliknya Profesor Ben juga mengingatkan orang yang workaholic. Kemalasan memang berdosa. Kemalasan adalah sesuatu yang salah. Tapi sebaliknya, workaholic atau bekerja berlebihan tanpa kenal waktu, bekerja berlebihan tanpa kenal waktu, workaholic juga tidak sesuai dengan rancangan semula yang Allah tetapkan. Kenapa? Karena sejak semula Allah itu menetapkan manusia dengan sebuah ritme, dengan sebuah ritme, dengan sebuah sistem. Manusia itu harus bekerja dan beristirahat. Allah saja juga memiliki ritme dalam mencipta loh Bapak Ibu. Kalau kita melihat Tuhan itu mencipta dari hari pertama sampai hari ke-6, kemudian hari ke-7 Allah beristirahat. Secara hakikat Allah itu tidak butuh istirahat karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah secara hakikat tidak butuh istirahat. Tetapi mengapa Allah harus beristirahat? Mengapa Allah beristirahat pada hari ke-7? Dikarenakan itu sebagai sebuah teladan, sebagai sebuah contoh bahwa manusia pun memiliki sebuah ritme dalam hidupnya, yaitu kerja dan istirahat. Dan seseorang yang workaholic atau bekerja tanpa kenal waktu itu tidak sesuai dengan rancangan semula yang Allah tetapkan. Workaholic itu orang yang workaholic bisa mengalami burnout atau bisa mengalami stres berkepanjangan, bisa mengalami tekanan yang berlebihan karena dia bekerja tidak kenal waktu. Jadi kemalasan salah, workaholic juga salah pada bab ini ya. Kemudian kita sekarang pergi ke bab 4, mengalihkan panggilan dan variasi vokasi. Profesor Ben mengingatkan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, sehingga kita harus tunduk pada kehendak dan kesenangan Allah. Hidup kita bukan milik kita. Mazmur itu mengatakan bahwa bumi dan segala isinya ini milik Tuhan. Bumi dan segala isinya milik Tuhan. Apalagi hidup kita milik Tuhan. Apalagi khususnya bagi orang yang sudah ditebus dalam Kristus. Orang yang sudah ditebus dalam Kristus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita adalah milik Tuhan, sehingga kita harus tunduk kepada kehendak dan kesenangan Tuhan. Allah memberikan talenta kepada setiap orang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kalau kita melihat di Alkitab, itu ada orang yang mendapatkan, ada perumpamaan tentang talenta, ada orang yang mendapatkan talenta 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Allah memberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Jadi di sini kita bisa pelajari bahwa tidak ada orang yang tidak diberi talenta oleh Tuhan. Tidak ada orang yang tidak diberi talenta oleh Tuhan. Minimal, paling sedikit, Tuhan memberi manusia 1 talenta. Allah memberikan talenta kepada setiap orang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kita bukanlah pemilik talenta, melainkan penata layan atau steward untuk melipat gandakan talenta milik Allah. Kalau kita melihat di perumpamaan tentang talenta, yang 1 talenta, yang mendapatkan modal awal 1 talenta, dia tidak mengembangkan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang 1, dia profit atau labanya atau marginnya itu 0%, sehingga nanti hasil akhirnya tetap 1. Sedangkan yang mendapatkan 2 talenta, dia bisa berkembang, mengembangkan profit, mendapatkan profit dan margin atau laba, itu sebanyak 100%. 2 berkembang tambah 2, profitnya, keuntungannya menghasilkan hasil akhirnya 4. Begitu pula yang mendapatkan 5 modal awal, 5 talenta, dia bisa mendapatkan profit atau laba juga 5, 100%, sehingga hasil akhirnya dia menghasilkan 10. Kita bukan pemilik talenta, Bapak Ibu. Semua kemampuan yang Tuhan
berikan itu adalah miliknya Tuhan. Sehingga kita harus menggunakan melipat gandakan talenta milik Tuhan. Dan ada upah dari Allah bagi hamba yang setia menjalankan tanggung jawabnya. Di bagian dari perumpamaan tentang talenta, bagi orang yang mendapatkan talenta 2 dan 5, yang akhirnya berkembang menjadi 4 dan 10, itu Allah memuji mereka sebagai hai hambaku yang baik dan setia. Jadi mereka dipandang sebagai hamba yang baik dan setia dan ada upah dari Allah bagi hamba yang setia. Berbeda dengan hamba yang modal awalnya satu yang tidak mengembangkan talenta sama sekali, Tuhan mengatakan sebagai hamba yang jahat dan tidak setia. Bab 5, kita akan membahas kerja sebagai pelayanan, pelayanan sebagai kerja. Bekerja merupakan bagian dari persembahan kepada Allah setiap hari. Bapak Ibu, persembahan itu bukan hanya persembahan uang di gereja. Persembahan itu bukan hanya persembahan berupa uang di gereja. Tapi seluruh aspek hidup kita, kalau kita mengambil referensi Roma 12 ayat 1 sampai 2, semua aspek hidup kita adalah sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Termasuk di dalamnya bekerja. Bekerja merupakan bagian dari persembahan kita kepada Allah setiap hari. Pekerjaan bukanlah syarat untuk diselamatkan, melainkan respon syukur atas anugerah keselamatan dari Allah. Profesor Ben menggunakan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Efesus 2 ayat 10 itu dengan demikian kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik yang kita lakukan itu bukan syarat buat diselamatkan. Sekali lagi, pekerjaan baik, pekerjaan yang kita lakukan bukan syarat untuk diselamatkan. Karena di ayat 8 sampai 9 itu sudah dijelaskan dari Efesus 2 bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah semata. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan bukan syarat untuk diselamatkan, melainkan respon syukur atas anugerah keselamatan dari Allah. Pekerjaan tidak menentukan jati diri kita. Jati diri kita adalah gambar dan rupa Allah yang telah dipulihkan di dalam Kristus. Banyak orang, khususnya yang bekerja di perusahaan besar, dia akan merasa bahwa jati dirinya, bahwa nilai dirinya, bahwa pride, harga dirinya, itu ditentukan oleh jabatan dia di perusahaan besar. Saya ini direktur keuangan, atau saya ini direktur sebuah perusahaan multinasional, saya ini manajer di perusahaan, manajer pemasaran di perusahaan internasional. Jadi pekerjaan, jabatan-jabatan kalau dikaitkan dengan pelayanan, saya ini hamba Tuhan di gereja besar yang jemaatnya jutaan misalnya. Pekerjaan itu tidak menentukan jati diri kita kok Bapak Ibu. Pekerjaan tidak menentukan nilai diri kita, tidak menentukan harga diri kita, tidak menentukan pride kita. Begitu pula sebaliknya, kalau ada di antara kita yang bekerja di tempat yang sederhana, misal kita menjadi katakan guru di pedalaman yang harus masuk ke pedalaman dengan beberapa jam berjalan kaki, atau kita menjadi hamba Tuhan di gereja kecil di pedalaman, kita tidak perlu minder, kita tidak perlu malu, karena pekerjaan tidak menentukan jati diri kita. Nilai diri kita, harga diri kita, pride, jati diri kita ditentukan karena kita adalah gambar dan rupa Allah yang telah dipulihkan di dalam Kristus. Kita tidak boleh menilai pekerjaan berdasarkan reward yang diterima. Aku hanya mau bekerja kalau aku ada di perusahaan besar, kalau jabatanku tinggi, kalau dapat fasilitas yang mewah. Tidak. Kita tidak boleh menilai pekerjaan berdasarkan reward yang kita terima. Itu yang diingatkan Profesor Ben Witherington di bab 5. Sekarang kita menuju materi bab 6. Bab 6 bicara melihat dunia dari posisi Crouch, kerja sebagai cipta budaya. Crouch itu adalah nama dari seseorang namanya Andy Crouch, seorang pengarang buku. Jadi Profesor Ben Witherington itu mengutip pendapat dari Andy Crouch, seorang penulis buku. Definisi budaya menurut Andy Crouch adalah apa yang kita ciptakan dari dunia yang telah Allah ciptakan. Apa yang kita ciptakan dari dunia yang telah Allah ciptakan. Menarik ya definisinya. Apa yang kita ciptakan dari dunia yang telah Allah ciptakan. Kekristenan harus mampu memiliki sesuatu yang lebih baik atau lebih menarik untuk menggantikan budaya yang telah tercemar dosa. Roma 3 ayat 10 sampai 18 mengatakan bahwa dunia ini sudah tercemar oleh dosa. Termasuk budaya itu sudah tercemar oleh dosa. Nah, kekristenan, orang-orang Kristen itu harus memiliki sesuatu yang menarik, yang lebih baik dan lebih menarik untuk menggantikan budaya yang telah tercemar dosa. Supaya orang-orang yang belum di dalam Kristus itu bisa tertarik terhadap kekristenan.
Orang Kristen, wujud konkretnya adalah orang Kristen harus bekerja keras untuk menghasilkan karya seni terbaik, film terbaik, lingkungan terbaik, restoran terbaik, atletik terbaik, tidak hanya dengan meniru, tapi dengan menghasilkan sesuatu yang segar, baru, menarik, dan mengubah kehidupan. Jadi bagaimana kita memiliki sesuatu yang lebih baik dan lebih menarik untuk menggantikan budaya yang telah tercemar dosa adalah dengan orang Kristen do our best, dengan melakukan yang terbaik. Apapun profesi kita, apapun panggilan kita, baik itu kita menjadi misalnya kita menjadi artis atau penari, pelukis, maka hasilkanlah karya seni terbaik. Kalau kita bekerja sebagai misalnya produser film atau aktor atau aktris, pemain film, pemain sinetron, maka hasilkan film atau sinetron terbaik. Begitu pula kalau kita bekerja di bidang lingkungan, di restoran, atletik, misal kita atlet atau seterusnya, apapun profesi dan panggilan kita, lakukan terbaik. Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang segar, baru, menarik, dan mengubah kehidupan. Saya teringat ada satu atlet lari, beliau saat menjalankan profesi sebagai atlet, beliau punya satu value yang beliau pegang erat-erat, yaitu beliau tidak mau ikut bertanding pada waktu hari Minggu. Jika jadwal pertandingan jatuh pada hari Minggu, maka beliau menolak ikut dalam pertandingan itu. Tapi yang menarik adalah meskipun beliau menolak bertanding di hari Minggu, karena menurut beliau hari Minggu adalah hari beribadah kepada Tuhan, meskipun beliau punya value tidak mau bertanding di hari Minggu, tapi posisi beliau sebagai atlet pelari, beliau masuk di jajaran atlet lari yang terkenal di dunia. Jadi kita bisa mewarnai, kita bisa mempengaruhi budaya yang telah tercemar dosa dengan value-value kekristenan, dengan etos kerja, dengan produktivitas kerja yang tinggi. Sehingga orang bisa melihat, wah, ternyata orang Kristen itu dalam bekerja punya value Kristiani, punya Christian worldview, punya nilai-nilai Kristen, dan punya etos kerja yang baik. Kemudian di bab 7, Profesor Ben membahas tentang keseimbangan baru, hubungan kerja dengan iman, beristirahat, dan bermain. Orang Kristen tidak boleh menganut dualisme. Dualisme itu apa sih? Memisahkan wilayah sakral iman dengan sekuler atau pekerjaan. Kita tidak boleh memisahkan hari Minggu adalah hari yang sakral, yang kudus, sedangkan Senin sampai Sabtu bolehlah menipu, berbohong, melakukan kecurangan, melakukan dosa, tidak apa-apa. Tidak boleh. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kita tidak boleh, orang Kristen tidak boleh menganut dualisme. Tidak boleh memisahkan mana yang wilayah sakral, iman, dan sekuler pekerjaan. Semua aspek hidup kita, hari Senin sampai hari Minggu, itu semua adalah hari-hari yang kudus, yang sakral. Kerja dan istirahat harus seimbang. Ini tadi kita sudah sempat bahas, kerja dan istirahat harus seimbang dengan mencari kepuasan sejati di dalam Kristus, bukan di dalam hal-hal materi. Bapak, Ibu, kepuasan sejati itu hanya bisa kita dapat di dalam Kristus kok, bukan di dalam materi. Mau sekaya apapun seseorang, kalau dia belum di dalam Kristus, kalau dia belum mendapatkan kepuasan sejati di dalam Kristus, maka materi sebanyak apapun itu akan menjadi sia-sia. Carilah, dapatkan kepuasan sejati di dalam Kristus, bukan di dalam hal-hal materi. Bermain merupakan hal teologis untuk dilakukan. Ini yang menarik ya. Bermain merupakan hal teologis untuk dilakukan, sebab Allah saja bersuka cita dan menikmati ciptaannya. Jadi kenapa Profesor Ben mengatakan bermain itu merupakan hal teologis yang dilakukan, untuk dilakukan sebab Allah saja bersuka cita dan menikmati hasil ciptaannya. Selain itu kita boleh bermain karena Allah sendiri adalah Allah yang penuh humor. Misalnya nih, Allah menciptakan hewan-hewan yang menarik dan lucu sehingga kita dapat bermain-main dengan hewan-hewan tersebut. Allah menciptakan anjing, kucing, dan hewan-hewan yang lain yang lucu, dan kita bisa bermain-main. Dan bermain itu merupakan hal teologis untuk dilakukan. Kemudian kita masuk bagian evaluasi kritis, apa tanggapan kritis kita terhadap materi buku ini. Kelebihan dari materi buku ini membahas teologi vokasi yang sangat jarang dibahas oleh para teolog lain. Secara jujur, saya sudah mengamati bahwa tidak banyak penerbit yang menerbitkan buku terkait dengan teologi vokasi atau membahas tentang pekerjaan. Saya sudah mendapatkan fakta bahwa saya pribadi, tidak menemukan lebih dari 10 buku yang membahas tentang teologi kerja ya. Ada kurang dari 10 buku yang membahas tentang teologi kerja atau teologi vokasi. Dan buku ini menjadi salah satu sumber yang baik untuk kita mempelajari teologi vokasi atau teologi pekerjaan. Penulis buku Profesor Ben Witherington cukup komprehensif dalam membahas tentang kerja dari worldview Kristen, dari Christian worldview.
Sekarang kita masuk di bagian kekurangan. Pada halaman 85 dituliskan, banyak orang Kristen di seluruh dunia bertahun-tahun percaya bahwa menjadi tentara adalah atau bisa menjadi sebuah vokasi Kristen yang sah, tetapi menurut penilaian saya, menurut penilaian Profesor Ben, sementara seorang Kristen bisa saja menjadi pendeta bagi tentara atau menjadi seorang petugas medis bagi pasukan tentara, tetapi dia sebenarnya tidak mampu menjadi tentara. Justru karena dengan melakukan itu sama dengan menempatkan vokasinya di atas kewajibannya untuk mematuhi perintah-perintah Kristus yang telah memanggil kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, tidak menyakiti, dan jelas-jelas lebih baik memberikan pipi sebelah kiri daripada membalas kekerasan dengan kekerasan. Maksudnya pada poin ini Profesor Ben Witherington tidak setuju bahwa orang Kristen menjadi tentara. Dengan alasannya, karena Alkitab meminta kita untuk mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya, tidak menyakiti, dan memberikan pipi sebelah kiri daripada membalas kekerasan dengan kekerasan. Jadi Profesor Ben tidak setuju ya orang Kristen menjadi tentara. Maka tanggapan kritis saya, pendapat penulis tidak alkitabiah. Sebab pertama, di masa perjanjian lama, Saul, Daud, dan Salomo itu membentuk pasukan tentara dari kalangan bangsa Israel, dan Allah sama sekali tidak melarang. Itu bisa kita baca di 1 Samuel 13 ayat 2, 1 Tawari 27, dan 1 Raja-Raja 10 ayat 26. Keterlibatan orang Kristen dengan menjadi tentara justru menunjukkan peran serta orang Kristen menjadi wakil Allah di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara. Roma 13 ayat 1 sampai 5. Orang Kristen boleh terlibat dalam peperangan yang sah sebagai alat dari negara. Sekali lagi, orang Kristen boleh terlibat dalam peperangan yang sah sebagai alat negara. Orang Kristen boleh menjadi tentara sebagai wujud kita, keterlibatan peran kita di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara. Keterlibatan kita di dalam pemerintahan. Roma 13 ayat 1 sampai 5. Kemudian tanggapan kekurangan buku ini yang selanjutnya pada halaman 87 dituliskan, dan tentu saja vokasi kita dapat berubah seiring waktu. Seseorang dapat memulai kehidupannya sebagai seorang guru, namun mengakhirinya sebagai seorang penulis, atau dia bisa memulai jejak kehidupannya menjadi pendeta dan menyelesaikannya sebagai tukang ledeng. Yang terpenting adalah terus mendengarkan apa yang Allah sedang katakan tentang panggilan dan vokasi kita, karena itu dapat berubah seiring waktu. Intinya, Profesor Ben mengatakan bisa saja seseorang di awal hidupnya dipanggil menjadi pendeta, tapi di akhir hidupnya menjadi tukang ledeng. Dan kita harus peka terhadap pimpinan Tuhan. Itu posisi atau pendapat dari Profesor Ben Witherington. Nah, tanggapan saya, Alkitab sama sekali tidak pernah menuliskan kisah seorang hamba Tuhan yang di akhir hidupnya berganti pekerjaan menjadi seorang tukang. Tidak ada tuh di Alkitab di awal dipanggil hamba Tuhan, di akhir dia menjadi seorang tukang. Jika seseorang dipanggil khusus menjadi hamba Tuhan, maka sampai ia mati, ia akan tetap melaksanakan tugas panggilan sebagai hamba Tuhan. Dalam kasus Paulus, saya mengambil contoh Paulus, dalam kasus Paulus sebagai tukang tenda, Paulus sejak awal memang memiliki kemampuan membuat kemah. Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Selain itu, kemampuan Paulus membuat kemah tidak membuat Paulus beralih profesi. Paulus tetap adalah seorang hamba Tuhan, dan Paulus waktu bekerja menjadi tukang kemah, Paulus bekerja agar dia tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Kemudian tanggapan evaluasi kritis kita selanjutnya adalah pada halaman 204 sampai 205 dituliskan, kita sebenarnya adalah tubuh Kristus di bumi, dan ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan benar, maka itu menjadi pekerjaan Allah. Tanggapan, kalimat tersebut tidak logis teologis secara kausalitas. Bagaimana mungkin ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan benar, maka itu menjadi pekerjaan Allah? Statement ini, kalimat ini, ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan benar, maka itu menjadi pekerjaan Allah. Ini merupakan kalimat yang tidak logis, teologis secara kausalitas. Mana yang merupakan sebab dan mana yang merupakan akibat yang sesungguhnya? Apakah keberadaan pekerjaan Allah disebabkan oleh keberadaan pekerjaan yang kita lakukan? Atau sebenarnya keberadaan pekerjaan Allah yang menjadi penyebab kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan benar? Tanggapan selanjutnya, pada halaman 205 dituliskan, dia telah memilih kita, dia telah memilih untuk memberdaya gunakan kita sebagai alatnya untuk menunaikan pekerjaannya. Karena itu pekerjaan kita, kalau itu baik dan kudus, tidak akan pernah bisa hanya dipandang sebagai sebuah tanggapan terhadap pekerjaan Allah, meskipun itu sering terjadi demikian. Pekerjaan Allah dapat dihalangi atau dibantu, ditingkatkan maupun dihancurkan oleh apa yang kita lakukan. Saya mau mengkritisi bagian kalimat terakhir. Pekerjaan Allah dapat dihalangi atau dibantu, ditingkatkan maupun dihancurkan oleh apa yang kita lakukan. Tanggapan saya, kalimat pekerjaan Allah dapat dihalangi atau dibantu, ditingkatkan maupun dihancurkan oleh apa yang kita lakukan, merupakan kalimat yang merendahkan kedaulatan Allah. Allah adalah Allah yang berdaulat mutlak di dunia dan di surga, di mana rencana dan kehendak Allah
yang pasti terlaksana dan tidak seorang pun bisa menggagalkan rencana dan kehendak Allah. Ayub 42 ayat 2. Rencana Allah itu pasti terjadi, Bapak Ibu, karena Allah itu berdaulat mutlak dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menggagalkan rencana dan kehendak Allah. Meskipun Allah berdaulat mutlak, tapi kedaulatan Allah itu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Allah berdaulat mutlak, tapi manusia juga memiliki tanggung jawab untuk dilakukan. Matius 6 ayat 25 sampai 34 dan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Itu materi kita pada bedah buku hari ini. Kiranya materi yang sudah dibahas dan tanggapan kritis boleh menjadi berkat, boleh memberkati kita, membekali kita di dalam hidup dan pelayanan kita. Sebelum mengakhiri bedah buku pada malam hari ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu, kami Readers Club Indonesia itu memiliki channel YouTube, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa subscribe channel YouTube kami Readers Club Indonesia. Bapak Ibu bisa subscribe dan kami juga memiliki akun Instagram Readers_Club_Indonesia. Readers Club Indonesia. Silakan Bapak Ibu follow, mengikuti akun Instagram kami untuk mengikuti kegiatan bedah buku yang kami laksanakan setiap bulannya. Jadi aktivitas-aktivitas kegiatan bedah buku kami publikasikan, kami informasikan di akun Instagram kami. Akun Instagramnya sekali lagi Readers Club Indonesia. Silakan Bapak Ibu follow dan mengikuti semua aktivitas Readers Club Indonesia yang ada di sana. Kemudian kami ingin mengumumkan juga tentang kegiatan bedah buku bulan depan. Kegiatan bedah buku bulan depan Bedah buku bulan depan Bapak Ibu akan diadakan pada Senin 29 November 2021, Senin 29 November 2021 pukul 7 malam. Senin 29 November jam 7 malam. Buku yang akan dibedah berjudul Ayo Memuridkan, mengembangkan pelayanan pemuritan yang bermultiplikasi. Ayo Memuridkan, mengembangkan pelayanan pemuritan yang bermultiplikasi. Penulis bukunya adalah Pendeta Amos Winarto PhD. Pendeta Amos Winarto PhD. Beliau adalah dosen dari STT Alitia Lawang. Pembicara bedah buku bulan depan adalah Pendeta Hendra Liu, Gembala Jemaat GKT Nasaret Pondok Indah Surabaya. Ini sebuah buku yang menarik, Bapak Ibu. Ayo memuridkan, mengembangkan pelayanan pemuritan yang bermultiplikasi. Silakan Bapak Ibu mengikuti Senin 29 November jam 7 malam. Pembicaranya Pendeta Hendra Liu live di YouTube, di channel YouTube kami Readers Club Indonesia. Untuk mengakhiri bedah buku pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama berdoa, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menolong kami selama bedah buku pada malam hari ini. Bersyukur kami boleh diperlengkapi oleh materi buku yang ada dan tinjauan kritis yang ada. Bersyukur Tuhan menolong semua peralatan, jaringan internet dan listrik yang kami pergunakan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus-menerus mau diperlengkapi dan mau memperlengkapi diri untuk dalam rangka kami menjalani hidup yang semakin taat kepada Tuhan dan dalam mengefektifkan pelayanan kami di masa depan. Bedah buku pada bulan selanjutnya kami mohon pimpinan dan berkat dari Tuhan dalam persiapan dan pelaksanaannya. Tuhan menolong pembicara, moderator, semua persiapan dan pelaksanaan bedah buku selanjutnya. Tuhan yang boleh menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat satu-satunya yang hidup. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih keikutsertaannya pada bedah buku pada malam hari ini.